Buat WNI dan WNA yang mau masuk Indonesia, sebelum kalian masuk, isi form ini dulu ya. Halo semua, ketemu lagi sama aku Diva di channel ini. Dan kalau kalian lihat video aku sebelumnya, aku itu udah pernah ngebahas tentang gimana caranya daftar visa, atau gimana step-step buat WNA sebelum masuk Indonesia. Kali ini aku pengen ngebahas salah satu ada peraturan baru ya, tapi bukan buat WNA doang, ini juga buat WNI. Jadi kalau kalian dari penerbangan internasional dan kalian mau masuk Indonesia, ada formulir atau suatu tahap yang kalian harus lakukan, dan ini baru, yaitu All Indonesia. Sebenarnya kondisi Indonesia sekarang lagi kurang kondusif untuk ngebahas gimana caranya masuk Indonesia karena keadaan di sini demonstrasi dan masalah pemerintahan. Jadi itu harus kita akui. Tapi aku di sini hanya ingin memberikan informasi karena ini adalah informasi baru dari keimigrasian. Sebenarnya sih aku udah pernah juga bahas waktu itu pengalaman suami aku sebelum dia masuk ke Indonesia, apa aja yang diurusin. Salah satunya dia itu ngasih tahu tuh di cerita dia, kalian bisa tonton video sebelumnya, kalau dia pas masuk Indonesia 3 hari sebelum penerbangan dia itu dia ngisi yang namanya kayak e-custom declaration, terus Satu Sehat Indonesia. Sekarang ada yang baru guys, sekarang semuanya terintegrasi, tergabung di satu app atau di satu sistem. Karena ini bukan di app doang bisa diaksesnya, kita juga bisa akses di website, di satu sistem yang namanya itu All Indonesia. Sebelumnya itu kan terpisah-pisah ya, kalau mau ngisi, kalau sebelum masuk Indonesia isi e-custom declaration di website ini, isi Indonesia Sehat atau Satu Sehat di website yang ini. Jadi kalian sebagai seseorang yang mau masuk Indonesia itu ngisinya beberapa kali kan. Nah sekarang cukup sekali di All Indonesia ini. Itu prolog singkatnya dari aku, tapi untuk kita pahami lebih lanjut, kita bahas dulu ya. Apa itu All Indonesia? Dibahas di artikel berita imigrasi. Sistem ini menyederhanakan dan menyatukan pelaporan kedatangan penumpang yang tiba dari luar negeri dalam hal keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, hingga karantina yang sebelumnya diisi penumpang secara terpisah. All Indonesia diharapkan meringkas proses administrasi tersebut sehingga penumpang dapat melintas lebih cepat setelah mendarat di Indonesia. Siapa aja sih yang harus isi form All Indonesia? Tadi sudah aku sebut ya, jadi baik WNI maupun WNA yang melakukan penerbangan internasional dari luar Indonesia ke Indonesia, ini kalian bisa isi form tersebut. Memang kalau kita lihat di websitenya nih, coba aku kasih lihat ya, dan di app-nya juga ada sih. Itu nanti ada pilihan WNI atau WNA. Tapi ada info tambahan juga di Instagram imigrasi. Mulai 1 September 2025, All Indonesia diwajibkan di 3 bandara internasional, yaitu Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Juanda, serta 6 pelabuhan internasional di Batam, yaitu Batam Center, Nongsa, Marina, Sekupang, Harbor Bay, dan Bengkong. Jadi kalau kalian WNI dan WNA yang mau masuk Indonesia lewat bandara dan pelabuhan yang tadi aku sebutin, kalian wajib isi All Indonesia ini. Tapi catatan buat kalian, takutnya kalian nonton ini di hari-hari lain yang sudah lumayan lama, kalian cek lagi siapa tahu ada update terbaru, karena ini kan memang baru ya, sistem baru yang dipublish sama imigrasi bekerja sama dengan beberapa lembaga yang tadi aku sebutkan itu. Nah, kenapa kita harus isi? Sebenarnya ini ngebantu kita juga sebagai penumpang internasional guys, karena untuk menghemat waktu dan energi. Ada artikel Traveloka yang bilang kayak gini, proses kedatangan jadi lebih cepat karena Anda tidak perlu antri atau bolak-balik mengisi formulir di tempat yang berbeda. Semua dilakukan secara digital sebelum tiba di bandara. Kalau beberapa tahun lalu kan aku seingat aku itu kan semuanya offline ya di bandara, jadi ngisi ini gitu. Kelebihan lainnya pengisian 1 kali. Anda hanya perlu mengisi data 1 kali melalui website atau aplikasi All Indonesia. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh berbagai instansi tanpa perlu Anda mengisi ulang di masing-masing sistem. Tapi intinya kenapa kita harus isi All Indonesia ini, bisa lihat di Instagramnya Ditjen Imigrasi. Pelaporan kedatangan bagi penumpang lebih praktis karena hanya diisi sekali sebelum atau saat tiba di Indonesia. Lanjut, kapan dan di mana mengisinya? Untuk kapan mengisi, ini aku ambil berdasarkan postingan Ditjen Imigrasi Instagram ya, yang official itu. Penumpang dapat mengisi All Indonesia sejak 3 hari sebelum tanggal kedatangan ke Indonesia. Jadi bisa cek tiket penerbangan kalian. Kalau tanggal kedatangan di Indonesia nya 4 Oktober misalnya, berarti 1 hari sebelumnya kan 3 Oktober itu bisa isi. Atau 2 hari sebelumnya 2 Oktober bisa isi, atau 3 hari sebelumnya 1 Oktober juga bisa diisi. Tapi berdasarkan yang tadi aku sebut juga kan sempat ya, itu pengisian di bandara juga bisa. Pelaporan kedatangan bagi penumpang lebih praktis karena hanya diisi sekali sebelum atau saat tiba di Indonesia.
Tapi kayaknya pengalaman suami aku juga kemarin waktu dia sharing di video sebelumnya, itu lebih enak kalau isinya sebelum berangkat aja guys, supaya menghindari lupa atau ribet. Kan nanti kalau sudah isi semua ini, kalian akan dapat QR gitu guys. Kan mungkin ada beberapa dari kalian yang lebih prefer dokumen-dokumennya tuh di print supaya ngerasa aman, atau mungkin kalian datang dari negara yang memerlukan hal-hal seperti itu, walaupun ini dipakainya di Indonesia ya. Tapi kayak pengalaman suami aku, dia dari Pakistan, di bandara aja itu udah dimintain tuh kayak gitu semua dokumen-dokumen dia, jadi itu pun dia kasihin. Salah satunya QR code waktu itu kan di custom declaration kayak gitu. Dimana isinya? Isinya itu online. Ada dua pilihan, kalian bisa isinya lewat website atau bisa download app dan isi di app tersebut. Bagaimana caranya ngisi formulir tersebut? Ini aku mau nunjukin ke kalian, baik yang lewat website maupun lewat mobile app, baik untuk WNA maupun WNI. Bisa dilihat bareng-bareng ya. Kita ke cara pertama dulu, yaitu melalui app. Kita download dulu appnya All Indonesia. Klik aja install. Nanti kalau sudah terinstall, sudah selesai, kita klik open aja. Kita akan langsung diarahkan ke home-nya. Dan di bagian atas ini ada pengaturan bahasa ya guys. Bukan cuma Indonesia doang, tapi ada juga bahasa Inggris, ada juga bahasa Mandarin atau Chinese gitu. Dan di sini kita pakai bahasa Indonesia dulu. Ini displaynya kayak gini ya. Di paling kiri bawah ada tentang. Jadi kalau kalian mau tahu tentang app ini bisa dibaca. Terus di sebelahnya tentang frequently asked questions yang sering ditanyakan sama orang-orang ada di sini juga. Dan ini bantuan. Ada alamat dan email yang bisa dihubungi kalau kalian butuh bantuan. Terus di kanan ini ada setelan ya. Kayak tadi sih sama aja bahasa juga. Langsung aja yuk, kalau kalian WNI klik yang ini, WNI. Nah, ada 4 langkah guys. Ini pertama siapin paspor kalian ya. Kita scan dulu di sini paspornya, klik aja yang ini. Allow dulu, bolehin untuk mengakses kamera. Ikutin arahan di sini, bagian bawah paspor, identitas paspor kalian harus masuk ke kotak yang jelas ini ya. Nanti terscan dan sistemnya akan secara sendiri mengisi informasi data pribadi kalian. Tapi kalian harus cek untuk memastikan ya, ada nama, tanggal lahir, negara, jenis kelaminnya, terus nomor paspor kalian, dan tanggal kadaluarsa paspor. Terus di bawah ini kita diminta nomor HP, masukin aja, dan email kalian, pastikan aktif. Terus di bawah sini ada pilihan tambah pelaku perjalanan, tapi sekarang kita ke yang utamanya dulu aja ya, yang sendiri. Kita lanjut, di langkah kedua ini diminta tentang detail perjalanan. Tanggal berapa kalian ini akan datang atau sampai di Indonesia, kalian harus pilih. Waktu aku lagi nyoba-nyoba daftar ini tuh lagi tanggal 28 Agustus. Terus aku coba, pura-pura aku datangnya 2 September nih. Tapi sistem otomatis menolak, kenapa? Karena ingat tadi ya, maksimal itu 3 hari sebelum kedatangan ke Indonesia. Langkah ketiga ditanyain mode transportasi ke Indonesia bakal pakai apa? Apakah lewat udara atau laut? Katakan kita lewat udara. Pilih tempat kedatangannya bakal di mana, misalkan kita coba Bandara Soekarno-Hatta ya. Terus jenisnya apa? Penerbangan komersial misalkan. Terus nama penerbangannya aku pilih Etihad aja misalkan. Terus nomor penerbangannya nomor berapa masukin. Dan kita lanjut. Di langkah 4 ini diminta deklarasi kesehatan. Misalkan kalian ada gejala-gejala berikut gak nih sebelum memasuki Indonesia. Kalau tidak pilih tidak. Kalau ada berarti pilih ke iya. Kalian bisa pilih gejala apa aja yang kalian rasakan, yang kalian punya, bisa lebih dari 1 juga di antara semua ini. Terus selanjutnya kita ditanya tentang negara asal keberangkatan, transit dan negara lain yang Anda kunjungi. Dalam 21 hari terakhir ini sebelum ke Indonesia, ada nggak kemana aja kalian? Misalkan kalian pernah ke Bahrain, pilih. Kalau lebih dari 1 negara, pilih juga. Terus karantina, apakah Anda bawa hewan, ikan, tumbuhan, atau produk olahannya? Tinggal pilih aja, misalkan iya, terus hewan misalkan ya. Terus hewan apa? Kucing lah, aku kan punya kucing ya. Katakan kucing, terus masih hidup, produk segar, ya Allah sedih banget. Hidup lah gitu, sampai dengan 2 ekor, pilih sesuai dengan yang memang kalian bawa ya. Bersertifikat apa tidak, dipilih. Terus dari negara mana hewan itu, Indonesia misalkan, sebelumnya aku pernah beli di Indonesia gitu. Terus ini pemberitahuan pembiayaan barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, kalian klik dulu tombol ini buat ngeliat sebelum jawab pertanyaan di bawah. Tapi guys, karena ini banyak ya, nggak mungkin aku bacain semua ini. Di video ini aku kasih lihat aja ke kalian.
Jadi kalau kalian mau baca bisa di stop, dibaca, di pause videonya, atau kalian mau coba langsung nanti silahkan juga bisa. Kalau sudah dibaca itu dan sudah paham, masukin di sini jumlah bagasi yang akan tiba bersama kamu ada berapa package. Terus apakah Anda membawa barang yang wajib diberitahukan kepada bea cukai? Ini dibaca juga ya sama kalian. Misalkan iya, tidak, kalau bawa klik iya, terus tambah barangnya di sini. Uraiannya kayak gimana kalian bawanya itu. Terus apakah kalian bawa teknologi yang mau digunakan pakai jaringan seluler di Indonesia nantinya? Kalau sudah dipilih, jangan lupa menyetujui di sini, klik, dan selanjutnya. Now let's move on for foreigners. You guys can click this one, foreign visitor. There are 4 steps, guys. So the first step, you need to fill in your personal data. Prepare your passport because they will ask you to scan your passport. Now let's scan it. And please put the identification under your identification page inside the box, and they will automatically scan you and input your data here, but you need to make sure and read everything in case there are some mistakes. After that, they will ask about your phone number. Don't forget to put your phone number as well as your email. And after that, just click next. In the second step, they're asking about your travel details. When is your arrival date to Indonesia? You can put it there, as well as the date where you will go out of Indonesia. And if you already have Indonesian stay permit or visa, you can click yes. If no, no, and input the number here. Click next. In the third step, they're asking about your mode of transport to come to Indonesia through air or sea. Let's say air, and then the purpose is for holiday, and then you can fill in the place of arrival. Let's say it will be Soekarno-Hatta Airport and commercial flight. The flight name, let's say we're using Etihad, and then the flight number, just input it here, and your address in Indonesia, residential, hotel, or others, fill in accordingly, and then click next. The last step, they're asking about your health declaration, whether or not you have some symptoms like this before coming to Indonesia while you're filling this. If no, no. If yes, you can choose some of these, even more than one. You can choose them. And then within the last 20 days, have you ever been to other countries? If you have, please choose these countries. If more than one, also you can choose more than one. And quarantine declaration, are you carrying any animals, fish, or others? If yes, click yes and put the details to, let's say, animal, and also cat. The type is cat because I have a cat. For the type, it's alive, so we choose that. Quantity, let's say up to 2 animals. And then, do they have certificate? Yes or no, choose. From which country do you obtain the animal? And now we are going to customs declaration. Please press this button to read the following information before answers to questions. So you guys, because these are so long, you can just pause the video and read it, okay? And I hope it's easy for you to understand. If you're finished reading it and then you have understood everything, you can fill in how many packages of your baggage that will arrive with you. Okay, another custom declaration. Please read this and then choose whether or not you're bringing them or no. If you are, add item here and fill in the details. Okay, lastly, will you bring any device that will use Indonesian cellular network? If yes, yes, no, no, then check this and then click next. Oke, tadi itu kan lewat app. Sekarang kita kalau lewat website, ke websitenya dulu. Bisa kita lihat guys, tampilannya itu sama aja sebenarnya ya. Tinggal terserah kalian aja, kalian pengen lewat app apa website. Di sini ada bahasa juga, sama pilihan bahasanya. Dan kalau kita klik coba yang WNI dulu. Tuh guys, sama ya, ada 4 tahap. Sama persis. Jadi nggak perlu kita bahas kayak tadi. Dan kalau buat WNA sama aja kayak tadi juga, kalian tinggal pilih yang pengunjung asing di sini gitu. Oke guys, semoga ini clear ya buat kalian. Nanti final produknya itu kalian akan dapat QR. Ini contoh waktu suami aku masih custom declaration ya, belum all Indonesia. Dan QR ini akan di-scan saat kalian sampai di Indonesia. Oke guys, itu aja video terkait All Indonesia. Semoga sistem ini memang betul membantu ya. Mungkin kalau ada kalian yang udah berpengalaman masuk Indonesia pakai ini, jangan lupa sharing di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi next time. Assalamualaikum.